Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur kita ada saat ini semua karena kebaikan Tuhan, amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan, mari lambaikan tangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kasih setiamu di dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami ada karena semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami mau datang memuji menyembah Engkau. Kami mau datang dengan rasa syukur kami Tuhan, sebab Engkau Allah yang menyertai kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau yang ditinggikan di dalam pujian penyembahan kami, dan hanya Engkau yang bertata di dalam pujian penyembahan kami Tuhan. Bebaskan roh kami untuk kami memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya Engkau yang menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi punya Nika. Bapa
Diberkati Engkau Tuhan dalam pujian kami Yesus. memuji, meninggikan Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Segala yang bernafas memuji Engkau Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Kau
Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaranmu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati datang kerajaanmu selamanya. Kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya di saat kami memuji Engkau, di saat kami meninggikan Engkau Tuhan, kuasa-Mu yang bekerja Bapa. Betapa ku mengasihi-Mu Yesus. Hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku.
bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembahmu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembahmu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau. Mari bersama-sama kita bangkitkan diri. Di saat ku menyembahmu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkan. Katakan dengan iman, saatku kuasa-Mu, kuasa-Mu bekerja, amin. Tubuh kami disembuhkan, biar hadirat terus bersama kami Tuhan. Sekali lagi nyatakan dengan iman, di saat ku hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menemukan kisah di saat ku menyembahmu. Kuasa-Mu bekerja, hati kami dipulihkan Tuhan, tubuh kami disembuhkan, biar hadirat-Mu. Ku tahu Engkau telah menyembuhkan di saat kami, di saat ku menyembahmu. Kuasa-Mu bekerja, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkan. Kami tahu Tuhan, ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Puji namamu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih. kasih Bapa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, buat kesempatan pagi hari ini kami umat-Mu dapat berkumpul di tempat ini.
sebentar saatnya kami, sesudah kami menyembah, memuji dan mengagungkan Engkau, kami mau duduk tenang mendengar kebenaran firman. Sebab kami yakini bahwa firman-Mu adalah kuasa yang mujizat terjadi atas kami. Sebab itu sebentar kami tanggalkan pikiran kami sebagai manusia dan kami kenakan pikiran Kristus dalam hidup kami. Dan kami tutup suara hati kami terhadap dunia sekitar kami, dan kami buka hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar kemuliaan bagi Bapa di surga, supaya iman kami bertumbuh, mujizat demi mujizat terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus semua orang percaya katakan amin. Shalom, silakan duduk saudara. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar sebuah tema yang berkata iman dan mujizat Elia. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, itulah tema kita pada pagi hari ini, iman dan mujizat Elia. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema ini berasal dari satu peristiwa yang terjadi di tepi sungai Kerit yang tercatat di dalam Alkitab, saudara. Kalau PowerPoint belum bisa ditampilkan, ayatnya coba tampilkan 1 Raja-Raja 17 ayat 1. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 berkata seperti ini, saudara. Lalu berkatalah Elia orang Tisbeh dari Tisbeh Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Saudara bisa lihat di Alkitab saudara masing-masing, 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ke 6 itu adalah peristiwa di tepi sungai Kerit, di mana pada waktu itu saudara-saudara Elia ini diutus oleh Tuhan untuk berbicara menghadap kepada Raja Ahab. Mengapa demikian saudaraku? Karena Raja Ahab ini, Raja Israel, orang Israel ini, dia telah berbuat jahat dan buruk di mata Tuhan lebih dari raja-raja yang sebelumnya. Nah, pada peristiwa 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6 ini, Elia memang diutus oleh Tuhan untuk berbicara kepada Ahab, berhadapan dengan Ahab, dan dia mengatakan di ayat 1 itu adalah demi Tuhan yang hidup, itu kata Elia kepada Raja Ahab, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau ku katakan. Dari ayat ini saja saudara, kita bisa melihat kuasa Allah yang ditaruh di dalam diri Elia. Betapa hujan yang gak akan turun pun gak akan turun kalau gak Elia katakan. Nah, ini artinya saudaraku, ada kuasa Allah yang menyertai diri Elia, sehingga Nabi Elia yang pantas diperhadapkan dan disuruh datang berbicara kepada Ahab yang kurang ajar. Mengapa? Karena raja ini sudah menyembah dewa Baal, tidak menurut kepada perintah Tuhan. Bahkan dia membuat sebuah patung yang dikatakan patung Asyera, dan dia menyembah di situ. Nah, hal itulah yang dikatakan saudara-saudaraku oleh firman ini, bahwa Raja Ahab harus bertobat melalui apa yang dikatakan oleh Elia ini, saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui bahwa melalui catatan Alkitab yang saudara sudah punya dan sering saudara baca, bahwa Nabi Elia ini memang spesial, saudaraku. Dari sekian banyak nabi-nabi yang lain, saudara, Nabi Elia ini adalah nabi yang luar biasa
dia disertai dengan kuasa Tuhan. Waktu dia diutus di tepi Sungai Kerit itu, kuasa Tuhan menyertai. Dan Tuhan tidak salah pilih nabi yang harus berbicara kepada Raja Ahab yang sudah berbuat jahat di mata Tuhan. Mengapa demikian? Karena Nabi Elia ini adalah salah satu nabi yang pernah menolong janda di Sarfat, ya. Pada waktu janda itu sudah hampir mati kelaparan, hanya dengan beberapa tepung dan buli-buli minyak dalam minyak, tertolonglah janda ini. Luar biasa. Dan memang Tuhan pakai Nabi Elia ini secara luar biasa oleh Tuhan. Oleh sebab itu dia utus kepada Ahab. Dia berani berkata, hujan gak akan turun, embun gak akan turun, kalau tidak aku katakan. Siapa yang gak takut, saudara? Sekalipun raja, dia pasti takut dengan ancaman itu. Karena ancaman itu melalui bibir mulut lidah daripada Elia, Tuhan katakan seperti itu. Luar biasa Elia. Dan lagi apalagi, Elia juga pernah membunuh 450 nabi Baal yang disembah Raja Ahab ini. Kita lihat ada peristiwa juga nabi Baal yang banyak 450 itu disembelih. Emangnya ayam ya? Enak aja dipotongi gitu ya. Tapi itu yang terjadi, saudaraku, dan sudah tercatat di dalam Alkitab bahwa itu betul-betul peristiwa yang terjadi pada waktu itu. 450, bukan main-main, saudara. Dipotong semua nabi-nabi Baal yang menyembah kepada Baal itu, saudaraku. Dan apalagi, saudaraku, spesial dari Nabi Elia ini, karena tema kita adalah iman dan mujizat Elia. Saya gak berkata tentang mujizat yang lain. Juga, saudaraku, Nabi Elia ini juga satu-satunya lebih spesial lagi, dia terangkat ke surga. Ya, Nabi Elia yang terangkat ke surga secara langsung. Kalau orang lainnya ya mesti mati dulu, ya, baru dia alami kebangkitan, dia naik ke surga. Tapi Nabi Elia ini luar biasa. Pada peristiwa yang tercatat itu, Nabi Elia inilah dia terangkat ke surga secara langsung oleh kereta berkuda yang berapi, dan di dalam angin badai yang luar biasa terangkat dan dilihat, disaksikan banyak orang. Oleh sebab itu Tuhan mengutus Nabi Elia kepada Raja Ahab yang kurang ajar ini karena menyembah dewa Baal. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman dan mujizat adalah tema kita. Haleluya. Oke, iman dan mujizat adalah tema kita. Saudara berkata tentang iman dan mujizat ini. Memang, saudaraku, bahwa iman itu adalah satu syarat untuk mendapatkan mujizat. Karena, saudaraku, dalam dunia ini, jika seseorang mengalami banyak masalah, pergumulan, persoalan di dalam hidup ini yang tidak dapat diselesaikan dengan kekuatan dan akal manusia dan kemampuan manusia apapun, saya mau katakan bahwa masih ada satu yang bisa dia terima sebagai solusi untuk keluar dari masalahnya. Apa itu? Kata mujizat. Amin. Apapun permasalahan yang saudara dan saya hadapi, kalau mungkin kau sudah berdoa dan berusaha sekuat tenagamu dan kemampuanmu dan tidak ada jalan keluar, jangan khawatir. Saudara punya Allah yang dapat mengadakan sesuatu mujizat yang dapat menolong saudara dan saya. Haleluya. Itulah, saudaraku, dalam dunia ini hanya mujizat. Dan mujizat itu memang luar biasa. Dan mujizat itu, saudaraku, hanya dapat dilakukan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Tidak ada seorang pun dalam dunia ini bisa membuat sebuah mujizat. Kalaupun itu ada, itu palsu. Dan bukan Tuhan yang membuat mujizat itu. Karena iblis pun dapat membuat mujizat, tetapi membuat tuntutan yang dapat merugikan saudara dan saya.
Tetapi kalau Allah itu yang membuat mujizat, itulah mujizat yang orisinil, sejati. Oleh sebab itu, pembuat mujizat satu-satunya adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Amin, saudaraku. Lalu apalagi saudaraku, mujizat yang mungkin saudara inginkan itu hanya bisa diperoleh dengan seseorang itu memiliki iman kepada Tuhan. Ya mustahil toh. Saudara ingin mujizat, tapi saudara abaikan Tuhan pembuat mujizat. Ya nonsense. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau seseorang itu menginginkan mujizat terjadi dalam hidupnya, dia harus punya iman kepada Tuhan yang kita kenal dalam nama Yesus, sebab dialah pembuat mujizat. Haleluya. Mujizat bisa terjadi banyak di mana-mana. Saya katakan bisa itu mujizat palsu, karena iblis pun dapat melakukannya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau iman itu menjadi syarat dari mendapatkan sebuah mujizat sudah tertulis di dalam layar, apakah iman itu? Di dalam Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, saudara yang dikasihi, selain saudara mendapatkan sesuatu itu dengan usaha, iman itu sangat berperan penting. Saudara menginginkan sesuatu memang perlu usaha, tetapi tidak cukup usaha saja, tetapi iman itu sangat berperan penting dalam kehidupan kekristenan untuk mendapatkan sebuah mujizat. Haleluya. Dan lalu apalagi sebelum yang nampak itu dikatakan dia adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya saudaraku, sesuatu yang saudara harapkan yang belum nampak itu, saudara-saudara, itu perlu juga iman. Selain saudara berusaha, tetapi iman itu sangat penting dan diperlukan, saudaraku. Lalu selanjutnya bisa pada halaman ketiga dikatakan seperti ini, saudaraku, bahwa saya memberikan ilustrasi seperti itu, saudara. Ada sebuah gambar yang membuktikan iman itu adalah sesuatu yang diharapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Begitu. Itu gambar itu menarik, saudara. Itu ada motor, ya, itu motor idola saya itu, saudara. Itu saudaraku, itu boleh saya katakan itu brosur gambar-gambar. Kalau seseorang pengen beli sepeda motor, katakanlah kalau saudara punya anak, lalu anak butuh sepeda motor untuk ke sekolah, Pak, belikan sepeda motor. Oh ya anakku, saya belikan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nah ayah itu pergi ke dealer, dia ditunjukkan brosur-brosur, suruh pilih, wah yang tipe apa, yang model apa, warna apa gitu ya, saudara. Nah setelah dia dapatkan gambar itu, dia pulang. Sebelum dia pulang pasti dia ada transaksi kepada si pemilik dealer itu. Oke, saya pilih warna ini dan saya beli sebagai tanda jadi. Oke, berikan saya DP dong. Ya, berapa? Ya 5 juta aja. Oke, kasih. Itu yang bentuknya sebelahnya itu apa? Kwitansi. Nah, itulah bentuk daripada Ibrani 11. Iman sesuatu yang kita harapkan itu umpamanya sepeda, anak itu mengharapkan sepeda, dan bukti untuk memiliki sepeda itu adalah sebuah surat yang sah, yang bermeterai. Lalu dia pulang sampai ke rumah, dia ketemu anaknya. Bagaimana Pak? Bagaimana? Sudah dapat Pak? Sudah. Oh iya sudah dapat. Sudah dapat. Mana? Nah, dia tunjuk gambarnya. Ini loh brosurnya. Loh, nggak mau Pak. Saya akan mau sepeda motornya. Saudara, iman itu seperti itu, masih samar, itu masih diharapkan, itu perlu iman juga. Belum nampak, tapi itu sesuatu bisa menjadi bukti, menjadi kenyataan. Waktu sekalipun dia tidak tunjukkan brosur itu kepada anaknya, tapi dia tunjukkan kwitansi pembelian itu, anak itu pilih mana saudara? Pilih mana? Pilih brosur apa pilih yang surat pembelian? Ayo. Tentu saudaraku, sekalipun gambar itu berwarna
warna-warni macem-macem, gambarnya bagus, anak itu nggak bodoh. Ya, apalagi sudah sekolah SMA, perlu sepeda motor, pilih yang ini bak kwitansi pembelian yang 1 minggu lagi datang. Ya dong. Jadi artinya iman itu seperti itu, saudara. Bahwa iman itu segala sesuatu yang diharapkan. Kalau saudara mengharapkan sesuatu, perlu iman. Bukti itu bisa terjadi atas kepemilikan saudara seperti ilustrasi itu. Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, halaman selanjutnya saudaraku, kita lihat. Luar biasa. Ada sebuah gambar, saudara. Ini saya masih bercerita tentang Ibrani 11 tadi, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu. Dasar itu berbicara tentang arsitek bangunan, itu pasti tentang fondasi, kan? Nah, gambarnya seperti itu yang saya dapatkan, saudara. Ya, fondasi dasar bangunan, tapi iman dasar mujizat. Amin. Ya, toh? Kalau saudaraku, dasar dari segala sesuatu itu saya umpamakan bangunan. Bangunan yang tidak dibangun di atas sebuah dasar yang kuat, tinggal tunggu waktu, pasti dia akan roboh. Saudara yang dikasih Tuhan, artinya fondasi itu sangat penting. Bahwa iman itu sangat penting untuk menyangga sebuah bangunan. Sekalipun saudara-saudaraku, kelihatan dari gambar itu bahwa gambar itu, fondasi itu seringkali tidak nampak dari luar. Saya punya saudara Bapak Nanweli, pakar bangunan. Rumahnya saya percaya fondasinya nggak kelihatan, betul Pak ya? Yang kelihatan kan tembok di atasnya itu, di dalamnya kan nggak kelihatan. Tapi saya mau katakan saudaraku, fondasi sangat menentukan kuat berdirinya sebuah bangunan. Kualitas kuatnya bangunan, bukan indahnya bangunan. Bangunan ini sudah dicat bagus, tapi dasarnya tidak kuat, dia akan roboh. Demikian kalau iman, dasar daripada mujizat. Sekalipun seseorang ingin mujizat terjadi terus dalam hidupnya, tapi imannya dia lemah, tidak akan terjadi. Sebuah ilustrasi yang sangat luar biasa, saudaraku. Gambar ini sangat menentukan untuk mendapatkan sebuah mujizat. Oke, selanjutnya dikatakan seperti ini, bahwa sebagai manusia yang berhadapan dengan berbagai beban, ya saya sudah katakan bahwa kalau kita punya persoalan beban pergumulan, ya ujung-ujungnya cuma satu kata, yaitu mujizat yang saudara dan saya harapkan. Haleluya. Dikatakan kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Mujizat adalah salah satu cara Tuhan dalam memberikan pemeliharaan saudara. Ya, oke. Dan dikatakan apakah mujizat itu, kalau saudara memang benar-benar menginginkan mujizat itu. Saya memberikan beberapa catatan tentang mujizat. Karena itu yang dialami oleh Elia, dan itulah yang saudara dan saya inginkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Apakah mujizat itu? Dikatakan mujizat itu paling disuka dan dicari orang. Ini sangat luar biasa, saudaraku. Ya, mujizat itu lebih daripada makanan yang paling enak apapun. Barang-barang yang bagaimana bagus pun. Orang kalau sudah menghadapi persoalan pergumulan dalam hidupnya dan tidak dapat terselesaikan, mujizat yang diperlukan. Oleh itu catatan pertama saya katakan, mujizat itu paling disuka dan dicari orang. Mengapa demikian, saudara? Karena mujizat mempunyai daya tarik yang sangat luar biasa. Karena solusi terakhir untuk memberikan jalan keluar kepada setiap permasalahan hidup manusia. Haleluya. Yang kedua, dikatakan apa? Oh, mujizat itu dimanapun akan dicari. Wah, memang daya tariknya luar biasa. Gak cewek waktu pacaran tuh yang dicari, jauh pun dicari, ke gunung ku cari, ke laut ku seberangi ya. Ya, mujizat ini lebih, saudaraku. Orang sudah menghadapi masalah, dikatakan mujizat pasti terjadi. Oh, di mana? Ya, dikatakan dimanapun akan dicari, saudaraku. Dikatakan sehingga seseorang itu kalau sudah mencari mujizat, membuat seseorang tidak peduli berapa jauh dan sulitnya untuk mencapai tempat yang ada mujizat itu.
Ya, saudara, itulah mujizat. Dan selanjutnya apa? Mujizat itu berapapun akan dibeli. Nah, ini luar biasa. Daya tarik daripada mujizat, dan itu perlu saudara miliki. Nanti kita belajar. Berapapun akan dibeli. Artinya seseorang itu akan melupakan nilai materi. Berapapun mahalnya, wes bayar. Bahkan ada orang, ya barusan saya punya kenalan saudaraku, meninggal. Itu orang kaya saudara. Punya segalanya. Punya penggilingan padi besar. Terkenal pada zamannya. Pada saat baru-baru ini meninggal, tempat tidur aja dia gak punya. Kursi di rumah gak punya. Semua habis terjual. Apa yang diusahakan oleh orang tuanya pada waktu itu habis ludes oleh anaknya. Apapun masalahnya saya gak tahu, saudaraku. Tapi saudaraku, kalau sudah seperti itu, mestinya aja cari Tuhan supaya mujizat terjadi. Dan dikatakan berapapun akan dibeli. Kekayaannya bisa habis, tapi saudaraku, mungkin habisnya bisa ke dokter, usahanya mereka ke dukun-dukun kemana-mana karena orang tidak percaya kepada Tuhan, saudara. Sekali lagi saudara, bahwa saya katakan mujizat selain berapapun akan dibeli, mujizat bisa menghilangkan nalar sehat dan logika. Ya, kalau sudah nalar sehat dan logika, saudaraku, ya, itu orang-orang kadang di luar nalar dia akan cari dimanapun sesuai di luar kemampuannya, dia akan berusaha. Selanjutnya saudaraku, selanjutnya adalah untuk mendapatkan mujizat itu seperti apa, ya. Nah, syaratnya yang pertama, untuk mengalami mujizat itu mesti dilandasi dengan iman pada Tuhan yang hidup. Nah, itu dilandasi dengan iman kepada Tuhan yang hidup. Artinya saudaraku, iman dapat merubah sesuatu yang negatif menjadi positif, merubah yang abstrak menjadi jelas, dan iman merubah yang mustahil menjadi kenyataan. Tetapi apa syaratnya? Syaratnya ia mesti dilandasi dengan iman pada Tuhan yang hidup. Jangan kepada orang pintar yang pada satu waktu dia bisa mati, masih didatangi di kuburannya minta mujizat. Oh no, tidak demikian. Tapi kalau saudara dan saya seperti Elia yang dia lakukan, dia dapatkan mujizat itu dari Tuhan karena dia beriman kepada Tuhan Elohim itu, dan juga dia senantiasa percaya kepada Tuhan pembuat mujizat itu, sehingga dia dapat melakukan itu, saudara. Ya, oleh sebab itu mesti yang pertama harus dilandasi dengan iman. Sebab iman itu segala sesuatu yang negatif bisa menjadi positif, dan selanjutnya juga dapat merubah yang belum jelas dapat nampak jelas, karena iman dikatakan dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan belum terlihat. Nah, oleh sebab itu yang pertama, syarat utama untuk saudara dan saya sebagai orang percaya mendapatkan mujizat apapun masalah saudara dalam kehidupan ini, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, kehidupan sosial, dan apapun masa depanmu, milikilah iman. Milikilah iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan yang hidup. Siapa dia? Yesus Tuhan namanya. Haleluya. Selanjutnya saudaraku yang dikasihi, halaman selanjutnya adalah saya buka gambar. Ya, dikatakan dialah pembuat mujizat. Nah, seringkali kalau orang mungkin gak tahu, ya tunjukkan gambar seperti itu. Ya, sekalipun itu bukan hal yang sebenarnya, tapi dapat memberikan sebuah gambaran bahwa itu loh yang baju putih itu yang namanya Yesus, pembuat mujizat. Haleluya. Dia orang buta dapat melihat, orang lumpuh dapat berjalan, orang tuli dapat mendengar. Apalagi jemaat masalah yang perlu mujizat. Dialah pembuat mujizat. Amin. Seringkali saudaraku, jangankan orang lain, kita pun sendiri, saat kita menghadapi pergumulan dan persoalan dalam hidup ini, kita melupakan sosok itu, sosok pembuat mujizat itu. Bukankah seringkali kita datang ke orang yang
mampu. Bukan kalau masalah keuangan kita datang ke orang yang punya uang, orang punya duit banyak. Atau persoalan kriminal kita datang kepada orang yang berbakat, yang berharap kita bisa menolong kita. Sehingga sebagai orang percaya, seringkali kita melupakan si pembuat mujizat itu. Sudah tercatat di dalam Alkitab, sesuatu yang mustahil dia bisa lakukan. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh bisa berjalan. Berbahagialah saudara pagi hari ini kalau saudara iman dan mujizat yang dialami Elia itu terjadi atas hidupmu dan hidup saya. Haleluya. Selanjutnya saudaraku yang dikasihi dikatakan selanjutnya adalah bahwa Allah sejak awal memanggil Israel keluar dari tanah perbudakan. Dan memang betul saudara, sejak saudara lahir, sejak saudara percaya kepada Yesus, sebetulnya Tuhan itu sudah banyak melakukan mujizat dalam kehidupan saudara dan saya, ya. Dan mujizat sejati hanya dapat dilakukan oleh Tuhan, sebab Tuhanlah pembuat mujizat. Dikatakan Allah yang hidup itulah yang kita kenal dan menyatakan dirinya di dalam Tuhan. Beriman kepada Kristus berarti beriman kepada Allah pembuat mujizat. Selanjutnya, oke. Nah, selanjutnya syarat kedua. Syarat kedua, kalau yang pertama tadi harus beriman kepada Tuhan yang hidup untuk memiliki mujizat seperti Elia itu. Yang kedua adalah harus disertai ketaatan pada perintah Tuhan. Nah, saudara, hal ini harus berkaitan saudaraku. Memiliki iman, oke. Salah satu syarat pertama. Tetapi tidak dibarengi dengan ketaatan kepada firman Tuhan, mujizat pun tidak akan terjadi. Haleluya. Karena memang di dalam ayat 2 dan 3 dinyatakan bahwa firman Tuhan datang kepada Elia, diperintahkan untuk datang ke tepi sungai Kerit. Sebetulnya saudaraku, kalau umpama Elia ini tidak memiliki ketaatan, lalu aku dikongkon di tepi sungai Kerit, tapi justru sesuatu yang disuruh kepada Tuhan itu kepada Elia itu harus dilakukan. Kalau dia tidak datang ke sungai Kerit itu, maka dia tidak melihat mujizat itu terjadi. Kita akan melihat nanti bagaimana pemeliharaan Tuhan selama dia di sungai Kerit itu. Itulah mujizat-mujizat yang Tuhan adakan kepada Elia, saudaraku. Nah, saudara yang dikasihi, oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi, taat kepada firman itu sangat perlu untuk mendapatkan mujizat itu, saudaraku. Halaman selanjutnya dikatakan bahwa kalau berbicara tentang taat, apakah taat itu? Taat itu adalah sikap patuh terhadap perintah. Adakah Elia pada waktu itu dia bisa alami mujizat itu, dia taat atau tidak? Itu adalah sebuah ketentuan yang harus dia pegang. Kalau dia ingin alami mujizat itu terjadi, yang pertama, sikap patuh terhadap perintah Tuhan itu dia harus jalankan. Sehingga pada waktu Tuhan berkata datang ke sungai Kerit itu, dia ke sana. Artinya dia taat, saudara. Dan selanjutnya apa? Dilakukan dengan sadar dan sepenuh hati. Apakah waktu itu kira-kira waktu dia dengar Elia itu dikatakan Tuhan datanglah ke sungai Kerit, aku akan menyatakan mujizat dan pemeliharaannya, pada waktu itu kira-kira sadar enggak dia? Atau kira-kira dia ragu enggak melakukannya? Cocok, enggak benar Tuhan ini ngomong, itu bukan suara Tuhan ini. Tapi saudaraku, berbicara tentang ketaatan itu, poin kedua adalah dilakukan dengan sadar dan sepenuh hati. Demikian kehidupan saudara dan saya. Jangan karena terpaksa saudara datang ke tempat ini. Amin. Katanya ingin tahu tentang iman dan mujizat itu. Dikatakan harus dengan sadar. Loh, saya sadar loh, bangun tadi bangun tidur itu sadar saya, oh ya ini waktunya saya ke gereja ini. Nah, sepenuh hati, ojo ini awalnya enak, ini seger, ini tunggu di sini ya. Enak, nanti sore kan ada lagi.
Nah, tuh tidur lagi sore. Setelah sore kebablasan saudara. Wah, bablas. Oh iya, waduh semarah. Minggu depan kan ada lagi. Gitu ya. Wah, memang manusia itu banyak alasannya. Haleluya saudara. Dan selanjutnya dikatakan apa? Dilakukan dengan tanggung jawab saudara. Ya, melakukan segala sesuatu firman Tuhan itu harus dengan penuh tanggung jawab dan dilakukan tanpa keterpaksaan. Itu kata poin keempat. Oke, selanjutnya dikatakan apa lagi ini? Wah, ini lagi berbicara tentang ketaatan untuk mendapatkan sebuah mujizat. Dikatakan apa? Taat maka terjadi mujizat. Elia dia tidak taat untuk mendengar perintah Tuhan datang ke sungai Kerit, maka yang terjadi mujizat tidak ada. Saya berikan ilustrasi sebuah gambar. Gambar itu mungkin saya dan saudara mungkin nggak tahu siapa sih ya, tapi anak sekolah mungkin tahu itu. Ya, siapa itu? Dia adalah Panglima Naaman. Gambar dari Panglima Naaman ini, dia memiliki sakit kusta, saudaraku. Ya. Tapi dia berobat kemana-mana sebagai seorang panglima yang kaya tentunya dia gak sembuh-sembuh. Tapi saudaraku, waktu dia dengar Yesus, dia taat kan? Padahal dia berat, sebetulnya gak mau. Wah, sana banyak sungai yang bersih. Kenapa mesti ke sana? Sungai yang kotor. Tapi tetap pergi, mandi 7 kali. Ya, ujung-ujungnya apa? Kan dia inginkan mujizat toh, ingin sembuh toh, ya toh, dia mesti taat, baru terjadi mujizat. Taat itu juga berarti apa, saudaraku? Bahwa dia harus melepaskan identitasnya. Kalau lihat saudara gambarnya itu pembantunya ada yang pegang bajunya itu. Ya, pembantunya ada yang pegang bajunya Naaman itu saudara. Ya, artinya apa? Identitas pribadi kita sebagai manusia ini, kalau menginginkan mujizat terjadi, mesti dilepas. Jangan berkata aku orang pintar, aku orang kaya, aku orang mampu, aku bisa keluar ke negeri, aku orang punya orang banyak. Tidak bisa. Semua identitas yang melekat dalam tubuh ini kita lepas, sehingga Naaman itu terjadi mujizat. Amin. Nah itulah ketaatan saudara, sehingga Naaman bisa alami mujizat itu. Dikatakan selanjutnya, halaman selanjutnya adalah bahwa ketaatan itu kunci saudara. Ya, di garis yang bawah itu yang merah, ketaatan pada perintah Tuhan adalah satu kunci pemeliharaan Tuhan. Kalau taat apapun yang terjadi, pasti Tuhan pelihara. Waktu Elia di tepi sungai Kerit, secara manusia, akal manusia, logika manusia gak masuk akal. Akan apa nanti? Masa tiap hari suruh cari ikan di sungai itu? Ya kan? Enggak juga saudaraku. Ya, jadi hal yang mustahil itulah sebagai pemeliharaan daripada Tuhan selanjutnya. Oke? Halaman ke-14 dikatakan dipelihara dalam kemustahilan. Jadi yang pertama, untuk mendapatkan iman mujizat mesti beriman kepada Tuhan yang hidup. Yang kedua adalah melakukan dengan taat apa yang diperintahkan Tuhan tanpa keterpaksaan. Seperti Naaman itu, dia harus lepaskan identitasnya, tapi dia lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu sebuah ketaatan. Dan yang ketiga, syaratnya adalah dipelihara dalam kemustahilan. Artinya saudara begini, dipelihara dalam kemustahilan itu, waktu itu Elia kan di tepi sungai Kerit. Rasa-rasanya kok mustahil ya, saya bisa hidup di sini. Tapi dia harus punya mindset bahwa apa yang mustahil bagi manusia itu tidak mustahil bagi Tuhan. Maka mujizat akan terus terjadi. Kalau hidup kita selalu berkata mustahil, mustahil, oh gak mungkin, maka mujizat tidak akan terjadi. Tapi saudara kalau merasa bahwa kemustahilan yang saudara hadapi setiap hari itu adalah bentuk daripada sebuah pemeliharaan Tuhan, mujizat pasti akan terjadi. Karena dikatakan ayat selanjutnya bahwa yaitu
bahwa apa itu kemustahilan. Di dalam Lukas 18 berkata, kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Itu definisi daripada kemustahilan. Seringkali manusia cenderung dikata mustahil itu. Manusia, saya orang gak mampu, saya orang bodoh, saya gak punya apa-apa, mustahil. Mustahil aku bisa dapatkan mujizat. Tidak, saudara. Tuhan sudah memberikan janji dalam firman-Nya. Kalau Tuhan sudah berkata, Dia tidak bisa membatalkan firman-Nya. Bisa katakan amin? Yesus berkata, kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia? Apa? Saudara punya pikiran apa dalam hidupmu? Tak mungkin, tak mungkin. Tapi itu dikatakan mungkin bagi Allah. Luar biasa, saudaraku. Nah, selanjutnya, saudaraku, bahwa kemustahil itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Nah, dikatakan seperti ini. Tuhan bisa memelihara setiap yang di putih itu, dikatakan layar putih, setiap kita dengan cara yang tidak bisa kita atur. Jadi kemustahilan itu, saudaraku, seringkali kita pikirkan dengan akal, pikiran, kekuatan kita. Sehingga kita lupa bahwa kemustahilan yang tidak mustahil bagi Allah itu, seringkali kita lupa bahwa itu dapat dikerjakan oleh Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Seringkali hidup kita berbicara mustahil, maka itu akan terjadi dalam hidup orang. Tapi kalau saudara ingat, Lukas tadi berkata apa yang mustahil bagi manusia, itu tidak mustahil bagi Allah, saudaraku. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah dapat melakukan caranya. Mungkin saudara mengalami pergumulan mujizat tidak terjadi seperti Elia pada waktu Sungai Kerit. Oleh sebab itu saya katakan bahwa kemustahilan itu dapat dilakukan oleh Allah dengan cara Tuhan. Amin. Cara saya mungkin menolong saya, dengan cara menolong saudara beda. Karena kasusnya beda, persoalannya beda, maka Tuhan tidak kekurangan cara untuk menolong saudara di dalam kemustahilan. Amin. Luar biasa. Dan selanjutnya apa dikatakan tentang kemustahilan? Ya, Roma 17 saya definisikan seperti ini. Kemustahilan itu apa yang mustahil dapat menjadi mujizat. Kalau di Lukas tadi Tuhan katakan apa yang mustahil bagi manusia itu bisa terjadi, tidak mustahil bagi Allah. Tapi yang saya tulis di sini, apa yang mustahil dapat menjadi sebuah mujizat. Demikian yang terjadi, saudaraku, seperti Panglima Naaman maupun Elia itu kan sesuatu yang mustahil. Iya dong. Dia hanya tinggal di tepi Sungai Kerit itu, tapi terjadi mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan. Dia kirim burung gagak membawa roti dan daging, yang dikatakan mestinya ya diplok dewek kan enak. Iya dong. Oh, gagak itu panganannya makanan seperti itu. Wah, ini lagi lapar pagi-pagi, kenapa ini saya berikan ke Elia? Ya, lebih baik makan sendiri dagingnya, rotinya. Ya, mustahil kok bisa berikan kepada Elia. Wah, ini yang aneh, saudara. Tapi itulah namanya mujizat, saudaraku. Ya, selanjutnya, saudaraku. Nah, pokoknya yang namanya yang mustahil. Nah, saudaraku, saya katakan tadi bisa menjadi hal yang mujizat. Sebab itu dikatakan dari awal bahwa untuk mendapatkan iman dan mujizat itu perlu iman. Jangan mengharap mujizat tapi nggak percaya, tidak punya iman kepada pembuat mujizat. Saya sudah katakan bahwa apapun kemustahilan itu bisa menjadi mujizat. Itu bisa lupa sampai seumur hidup saya. Sama hamba Tuhan di sini, mustahil ya. Mustahil kalau geluduk nang rono ya, karek jenenge tok kuwi. Itu ya. Itu hal yang mustahil. Namanya mobil aja bisa pesok, apalagi hidung ini yang ketatap bangku bisa pesem gitu. Tahu fotonya istri saya, pesem banget.
berapa bulan sampai selesai. Mobil bisa kayak seperti itu, bisa terguling. Tapi saudaraku, iman dan mujizat yang dialami Elia itu, siapapun saudara dapat alami dalam bentuk yang berbeda-beda. Bisa katakan amin? Apapun permasalahan saudara dalam rumah tangga, pekerjaan, dalam kehidupanmu, tentang anak-anakmu, masa depannya, mujizat tetap ada. Mujizat tetap ada. Dan oleh sebab itu saudaraku, saya katakan bahwa kemustahilan itu dapat menjadi sebuah mujizat. Kalau Elia diberikan hal-hal yang mustahil di tepi sungai Kerit, dia nggak percaya, maka tidak terjadi mujizat. Jadi sekalipun saudara diperhadapkan selama hidup ini dengan hal-hal yang mustahil, percayalah bahwa Tuhan berfirman, apa yang mustahil itu dapat menjadi kenyataan, dapat menjadi mujizat. Kalau melihat peristiwa itu membuat kita merenungkan sejenak, adakah kita masih mendapatkan hal itu? Kita perlu iman, percaya kepada Tuhan yang hidup, dan kita perlu taat kepada firman itu supaya mujizat terjadi dalam hidupmu, seluruh aspek hidupmu. Ada yang punya persoalan berat, ada yang persoalan kecil, tetap sama, namanya persoalan, namanya pergumulan. Saudara gak bisa berkata pada yang kecil, persoalan gitu aja, nangis. Persoalan gitu aja, kalau seperti aku, persoalan gede, ya enak, pengen segede, persoalannya, hantar gede, pengen, pergumulan gede, pengen, ngono, ya. Betul? Kita tidak menghakimi seseorang. Apapun namanya persoalan pergumulan, tetap sama dan tetap ditolong Tuhan dengan porsi masing-masing. Haleluya. Situlah saudaraku. Oleh sebab itu kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa belajar sebuah kebenaran firman Tuhan. Silakan permain musik. Sebuah kebenaran firman Tuhan bahwa iman dan mujizat yang ada di dalam diri Elia bisa terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu, biarlah pada pagi hari ini saya percaya bahwa kita tidak ada orang yang kuat. Tapi selama kita memiliki iman, mujizat itu pasti terjadi. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita akan nyanyikan sebuah pujian yang berkata, tak terbatas kuasa Allah. Haleluya, saudaraku. Saya undang saudara bangkit berdiri. Saudara bisa merenungkan iman dan mujizat yang dimiliki Elia. Itu masukkan di dalam hidupmu, bahwa itu bisa terjadi sesuai kapasitas saudara dan saya. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa, sekali lagi, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak percaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan pada kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.
pagi hari ini kita sudah mendapatkan sebuah kebenaran yang dialami oleh Elia yang memiliki iman seperti saudara. Dan mujizat-mujizat seringkali dia alami dalam dia melayani Tuhan dan bekerja untuk Tuhan. Apapun persoalan saudara saat ini, pergumulan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, maupun sakit penyakit apapun yang saudara alami, katakan dalam hatimu dengan iman bahwa mujizat itu tetap ada. Haleluya. Kalau engkau saat ini sedang mengalami permasalahan pergumulan dalam hidupmu, angkat tanganmu dan pegang dadamu dengan tangan kiri. Berkata kepada Tuhan, Elia dan aku tetap sama anak Tuhan, memiliki iman yang sama. Tuhan tidak pernah pilih kasih, mujizat diberikan. Saudara yang mengalami kesakitan, apapun penyakitmu, letakkan tanganmu di tubuh yang sakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mujizat pasti terjadi. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang membuat mujizat, dan Dia nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku percaya, letakkan tanganmu di dadamu, letakkan tanganmu di mana bagian tubuh yang sakit. Saya berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mujizat tetap ada. Segala sakit penyakit, kelemahan tubuh di dalam nama Yesus dipulihkan, dalam nama Yesus disembuhkan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus dipulihkan, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau membuat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu selesai berbicara, namun kami percaya kuasa Roh Kudus terus bekerja, dan firman-Mu akan Kau nyatakan dalam setiap kami, bahwa iman dan mujizat itu akan kami alami. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, menaikkan syukur. Semua orang percaya katakan